Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk memaparkan tentang filsafat dari seorang David Hume, yang mana baru saja sudah kita perdengarkan bersama pemaparan dari Ustadz kita, yakni Ustadz Mastur, tentang John Locke. Ya. Sebetulnya tidak jauh berbeda. John Locke dengan David Hume ini sama-sama, mereka ini adalah para filosof yang beraliran empirisme. Ya. Namun ada sedikit perbedaan, ya. Yang mana David Hume ini, beliau dilahirkan di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 26 April 1711. Kemudian meninggal juga di Edinburgh juga di Skotlandia, yakni pada tanggal 25 Agustus 1776 di usia 65 tahun. Beliau disebut sebagai empirisme radikal atas kritikan terhadap filosof sebelumnya, yakni Descartes, yang mana Descartes ini adalah beraliran rasionalisme. David Hume ini juga disebut sebagai filosof yang beraliran skeptisme juga. Di era modern dia hidup pada abad ke-18. Gagasan-gagasan yang sangat penting bagi beliau, David Hume ini, bahwa beliau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah berasal daripada empirisme atau dari sebuah pengalaman, sehingga bisa diukur, bisa dibuktikan dengan indera. Jadi ada ide, ada kesan-kesan yang mana itu inilah latar belakang. Beliau tidak sepakat dengan apa yang sudah dibangun oleh filosof terdahulunya, yakni Descartes, tentang rasionalisme, bahwa ilmu pengetahuan itu adalah berasal daripada akal budi. Nah, gagasan yang lain yang beliau sampaikan adalah 3 prinsip asosiasi, yang mana pertama adalah prinsip kemiripan, kemudian prinsip kedekatan, dan juga prinsip sebab akibat. Kemudian David Hume ini dalam teori pengetahuannya ada sebuah pertanyaan yang besar, yakni bagaimana manusia itu memperoleh sebuah pengetahuan. Menurut David Hume, bahwa semua pengetahuan itu didasarkan atas pengalaman indrawi, atau pengalaman indrawi itulah yang disebut dengan sebagai persepsi. Ya. Sehingga beliau membagi dari persepsi itu menjadi 2 bagian, yakni kesan-kesan atau impressions, dan ide-ide atau ideas. Nah, sehingga menurut beliau bahwa pengetahuan itu ya berasal daripada indera kita. Ketika kita, indera ini sangat-sangat berpengaruh sekali, bahwa pengalaman yang kita dapatkan dari kebiasaan dari kecil sampai besar ini, inilah yang membuat pengetahuan itu muncul menurut beliau. Contohnya misalkan kita menganggap bahwa rumah itu, nanti kita akan jelaskan bahwa rumah itu adalah sebuah ide. Kemudian kesan-kesan yang dibangun atas sebuah rumah itu adalah ada dinding, ada lantai, ada atap, dan sebagainya. Nah, ini ide dan kesan. Beliau menggambarkan bahwa ide itu adalah suatu rumah yang utuh ini. Sebuah rumah yang utuh ini disebut dengan ide. Kemudian kesan-kesan itu adalah ada atap, ada dinding, kemudian ada lantai. Inilah yang disebut dengan kesan-kesan. Mungkin contoh lain ketika kita menggambarkan seekor gajah. Gajah ini adalah merupakan sebuah ide. Kemudian kesan-kesannya apa? Kesan-kesannya adalah bagaimana belalai,
atau mungkin ekor, atau mungkin hidung, atau mungkin kepalanya, dan sebagainya. Ini adalah bagian-bagian daripada seekor gajah itu adalah merupakan kesan-kesan. Ini adalah menurut David Hume. Lalu kemudian perbedaannya antara rasionalisme dengan empirisme itu. Kalau kalau rasionalisme itu adalah determinasi pengetahuan yang didasarkan kepada rasio atau akal budi. Jadi ada sebuah dunia ide atau alam ide, bahwa misalkan kita menyebut malaikat, sosok malaikat, yang mana dalam rasionalisme ini mereka sepakat adanya sebuah malaikat, meskipun pada dasarnya rasio atau akal budi ini tidak bisa menjangkau bagaimana sih bentuk sesungguhnya malaikat itu. Nah, berbeda dengan David Hume yang beraliran empirisme ini, inilah yang disebut beliau ini skeptis, ya, ragu terhadap apa yang terjadi di filosof-filosof yang beraliran rasionalisme. Beliau tidak sepakat bahwa malaikat itu ada, karena kita belum memiliki pengalaman melihat malaikat dengan wujud yang sesungguhnya. Jadi menurut empirisme ini, determinasi pengetahuan adalah kepada atau didasarkan kepada pengalaman. Jadi ketika kita sudah bisa membuktikan dengan fakta bahwa wujud dari malaikat itulah, nah ini bisa disebut dengan atau bisa diakui oleh David Hume ini. Beliau tidak setuju, karena malaikat ini kita semuanya belum pernah melihat dari wujud daripada malaikat. Begitu pula halnya Tuhan atau agama. Tuhan ini tidak bisa kita lihat dengan wujud menurut David Hume. Sehingga beliau ini tidak sepakat apabila orang menggambarkan Tuhan itu sedemikian rupa, padahal dari pengalaman belum pernah melihat Tuhan itu sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang rasionalisme ini. Nah, kenapa David Hume ini disebut sebagai skeptisme radikal? Karena beliau beranggapan bahwa keberadaan dunia ini adalah empiris material semuanya. Jadi meragukan bahwa apa yang difahami orang selama ini adalah bisa diwujudkan dengan fakta. Itu adalah maksudnya. Ya, makanya beliau disebut sebagai skeptisme radikal. Lalu ada sebuah prinsip yang tidak kalah penting, yakni beliau mengatakan tentang 3 prinsip asosiasi ini. Bagaimana pengetahuan itu bisa muncul? Kata beliau bahwa tindakanlah yang menyatukan ide-ide daripada kesan-kesan indrawi kita. Jadi orang yang buta huruf misalkan, atau buta matanya, maka beliau tidak bisa memberikan kesan tentang sebuah rumah. Karena rumah itu bisa diberikan kesan ketika orang itu indranya, mungkin matanya bisa melihat dengan jelas. Makanya indra ini adalah latar belakang dan fundamental sekali di dalam pemikiran daripada David Hume ini, karena pengalaman apa yang kita lihat itulah yang akan kita sebut sebagai sebuah pengetahuan yang bisa dibuktikan dengan fakta. Nah, prinsip-prinsip asosiasi itu dibangun oleh prinsip-prinsip kemiripan, kemudian prinsip kedekatan, dan juga prinsip sebab akibat. Yang pertama adalah prinsip kemiripan. Menurut Hume, beliau memberikan contoh mengenai pengalaman kalau kita melihat sebuah gambar, yakni sebuah gambar secara alami membawa pikiran kita ke asal-usulnya, kata beliau. Artinya, kalau kita melihat sebuah gambar, sebuah pemandangan, maka pikiran kita secara spontan akan menghubungkan gambar itu dengan gambar pemandangan-pemandangan yang lain yang pernah kita lihat sebelumnya. Karena ini pengalaman kita. Kita selalu secara alami menghubungkan objek yang kita lihat dengan objek yang lain yang mirip sebelumnya yang pernah kita lihat. Dan itu yang mungkin karena pikiran kita memang diatur sedemikian rupa. Ada semacam ya fitrahnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip kemiripan. Nah, ini menurut David Hume. Lalu yang kedua adalah prinsip kedekatan. Beliau memberikan sebuah contoh mengenai pembicaraan mengenai sebuah apartemen, misalkan dalam sebuah bangunan. Maka secara alami, pikiran kita akan terbawa, akan mencari tahu dan bertanya tentang apakah
Misalnya, apartemen itu sama atau berbeda dengan apartemen lain sebelumnya, ya, yang dibangun pada bangunan tersebut. Jadi kita juga akan membayangkan kira-kira seperti apa apartemen-apartemen sebelumnya yang akan kita wujudkan pada saat ini. Ini adalah ada sedikit prinsip kedekatan menurut beliau. Kemudian yang ketiga adalah prinsip sebab akibat. Nah, beliau tidak setuju ketika orang mengatakan, misalkan dalam bola biliar, itu ketika bola ditumbuk oleh tongkat biliar itu, maka ketika bola itu menggelinding dan kena bola sesudahnya, maka bola sesudahnya itu pun akan menggelinding dan bola yang pertama terdiam. Dan ini disebabkan karena bola yang pertama. Beliau tidak sepakat dengan hukum sebab akibat ini. Beliau lebih suka mengatakan bahwa menggelindingnya bola yang kedua tadi adalah bukan karena sebab bola yang pertama. Nah, ini beliau memberikan contoh sebagaimana seperti ini. Kalau kita melihat suatu benda misalkan, maka kita secara alami langsung membayangkan ini yang lain, ya, rasa sakit. Ketika kita membayangkan luka, ya, atau rasa sakit itu, maka apa yang kita pikirkan, maka pasti rasa sakit itu akibat daripada sebuah luka. Kita secara alami juga akan selalu mencari sebab daripada fakta-fakta atau kejadian yang kita lihat yang lain. Misalnya, ketika ada pohon tumbang di jalan raya, atau mungkin kita akan melihat jejak kaki di pantai, atau melihat kendaraan yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan, atau mungkin terguling dan sebagainya. Maka apa yang kita pikirkan, kita pasti akan langsung bertanya, kenapa bisa mobil itu terhenti di tengah jalan? Atau mungkin kenapa pohon itu bisa tumbang? Ini adalah fakta atau peristiwa yang menyebabkan kenapa ini bisa tumbang. Nah, ini yang ditentang, bahwa bola tadi menggelinding bukan karena bola yang pertama, tapi karena memang dia menggelinding. Nah, ini yang beliau tentang, bahwa dia tidak sepakat. Mungkin contoh yang lain, ketika beliau mempersepsikan tentang Tuhan, atau mungkin agama, bahwa Tuhan itu dianggap tahayul. Karena kenapa orang harus percaya kepada Tuhan? Bukan berarti beliau tidak bertanya kepada Tuhan, tapi beliau mempertanyakan, kenapa orang harus percaya kepada Tuhan? Sementara Tuhan itu tidak bisa kita lihat, karena kita tidak punya pengalaman tentang bagaimana wujud Tuhan itu sebenarnya. Sehingga kita menggambarkan, oh, Tuhan ini adalah mungkin bisa dibayangkan adalah sesuatu yang sangat bijaksana, atau mungkin makhluk yang begitu sangat luar biasanya tanpa batas, atau bijaksana yang tanpa batas. Nah, itu adalah sedikit daripada pemikiran David Hume. Mungkin sekian yang mungkin bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.